Hari ini, ibu ini akan selamanya meninggalkan dunia. Tapi dia membuat janji dengan suami dan anaknya. Setahun kemudian pada musim mekar, dia akan kembali. Sang suami tahu bahwa ini tidak bisa terjadi. Tapi anaknya masih anak kecil. Setahun berlalu. Ji-ho seperti biasa. Ketika baru bangun, hal pertama yang dilakukannya adalah menonton ramalan cuaca. Anak laki-laki akhirnya menunggu musim hujan seperti yang telah dijanjikan. Ji-ho buru-buru berlari ke stasiun yang ditunjuk. Sudah lama duduk di sini, hujan juga telah berhenti. Tapi ibunya tidak muncul. Ji-ho pergi dengan wajah penuh kekecewaan. Tepat waktu ketika mereka melewati terowongan. Melihat seorang wanita terbaring di tanah. Dia dan anaknya mengira inilah seorang pengemis. Mendekat untuk melihat. Mereka ketakutan setengah mati. Apakah mereka bertemu hantu? Nyeri, jelas tidak sedang bermimpi. Trik yang tak terduga membuat Woo-jin tidak tahu harus berbuat apapun. Apakah orang di depan dia benar-benar istri dia? Kalau bilang iya benar, maka dia tidak memiliki ingatan apapun tentang keluarga ini. Tapi kalau bilang dia bukan, tinggi badannya, penampilan, dan kepribadiannya semuanya sama sekali. Wah, pasti tidak perlu memikirkannya lagi. Jika dia tidak memiliki ingatan, lalu biarkan diri suaminya menjadi ingatannya. Kebangkitan Soah membuat Woo-jin merasa bahwa hidup lebih berharga. Pel lantai, angkat tangan, angkat kaki dengan semangat hidup. Saat makan malam, Ji-ho ingin makan tteokbokki yang dibuat oleh ibunya. Hasilnya adalah, tatapannya membuat jantung Woo-jin berdetak kencang. Tiba-tiba dia teringat masa SMA mereka. Itulah waktu manis ketika dia pertama kali bertemu Suah. Itu saat pelajaran renang. Suah tidak hati-hati jadi dia tenggelam. Woo-jin telah menyelamatkan hidup Suah. Panah cupit mengenai mereka berdua sejak saat itu. Saat itu, Woo-jin malu jadi dia tidak berani berinisiatif untuk mengaku padanya. Jadi dia meminta sahabatnya untuk memberikan nasihat. Melalui persamaan uji memberikan hasil. Tarifnya 98%. Suah mungkin telah mencintai Woo-jin. Jadi sahabatnya menyuruh Woo-jin untuk tidak terburu-buru. Jika itulah takdir, otomatis mereka akan menjadi pasangan. Itu benar, di kelas dansa. Karena Woo-jin kidal, dia sering menginjak kaki pasangannya. Guru penempatan Suah juga kidal berdansa denganan Woo-jin. Cinta datang begitu cepat seperti angin puyuh. Tapi tindakan-tindakan Woo-jin selanjutnya telah mengubah angin menjadi badai. Tidak apa-apa. Tiga tahun kemudian, Suah tidak berbicara dengan Woo-jin lagi. Sampai hari wisuda, Suah meminta Woo-jin untuk menandatangani buku tamunya. Woo-jin terlalu gugup, jadi dia telah lupa penanya di buku tamunya. Jadi pena itu diambil oleh Suah. Sampai tahun pertama kuliah, Woo-jin mengumpulkan keberanian agar mengambil inisiatif menelepon Suah untuk meminta maaf. Tanpa diduga, teleponnya baru saja terhubung, dia kehilangan semua keberaniannya. Sekali malu adalah harus tunggu 3 tahun. 3 tahun kemudian Woo-jin mendapatkan kembali keberaniannya sekali lagi. Kali ini sahabatnya tidak akan membiarkannya menyerah lagi. Woo-jin ingin berkencan denganmu. Jika Anda diejek oleh seorang banyak kali, apakah Anda masih akan menerima untuk berkencan dengannya? Suah menerima. Mereka berdua sangat serasi. Bahkan ketika mereka mengucapkan selamat tinggal, mereka menunggu bas terakhir. Agar bisa bersama lebih lama. Suah dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Woo-jin. Tiba-tiba, semua orang di dalam bas melihat keluar dengan terkejut. Dia adalah Woo-jin. Sopir, tunggu aku. Suah, pada masa depan, dapatkah saya menulis surat kepada Anda? Meskipun pria di depan dia agak on. Tapi bisa merasakannya dengan sangat jelas. Matanya penuh dengan cinta. Hari itu, Woo-jin mengundang Suah ke bioskop. Tapi jelas bahwa dia ingin melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagai seorang pria. Dia juga berhasil bisa menyentuh. Lembut dan sangat hangat. Tapi, sayang sekali ini bukan tangan Suah. Apakah kamu merasa kedinginan? Tidak. Jadi mengapa memakai sarung tangan? Aku tidak memakai sarung tangan. Tapi setelah keluar dari bioskop, Suah mengambil inisiatif untuk memasukkan tangannya ke dalam saku Woo-jin. Anggap saja cerita ini sudah diputuskan.
Hari itu, Suah memberi Wojin semanggi berdaun 4 yang dibuat oleh dia sendiri. Menunggu aku menang, kami. Wojin berlatih lebih keras. Sampai hari itu, Wojin, yang memiliki keterampilan berenang yang sangat baik, tetapi hampir tenggelam. Dokter mendiagnosis bahwa ada masalah dengan otaknya. Hanya dia ada agitasi, akan pingsan. Wojin tiba-tiba merasa seperti langit akan runtuh. Jika situasinya ada di depan Anda, jangan bicara tentang persaingan. Lalu bagaimana dia bisa memberi Suah kehidupan yang bahagia? Jadi Wojin memilih untuk putus. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari aku? Tidak, hanya merasa bosan. Tapi setelah setahun berlalu, Wojin masih merindukan Suah. Wojin memutuskan untuk repot lagi. Tapi nasib ironi. Wojin melihat Suah masuk ke mobil orang lain. Meskipun sedih, itu masih keberuntungan. Sejak itu, Wojin tidak mencari Suah lagi. Sampai suatu hari, Suah tiba-tiba meminta untuk bertemu. Baru turun dari kereta, Suah berlari ke arah pangkuan Wojin dan peluk dia. Beberapa waktu kemudian Suah melahirkan seorang anak bernama Jiho. Suah ingin mendengar bagian selanjutnya dari cerita. Tapi Wojin pasti tidak akan memberitahu dia. Hari itu Suah melihat buku harian. Di buku harian itu tertulis bahwa, menurut legenda, ada tempat yang disebut wilayah awan. Orang akan pergi ke sana setelah meninggal. Tetapi pada musim hujan, orang-orang di wilayah awan dapat naik kereta. Kembali tempat bersama orang yang paling kita cintai. Buku harian itu juga menulis bahwa, ketika Jiho berusia 7 tahun, dia telah meninggal. Mungkinkah dia adalah roh yang kembali dari wilayah awan? Jika itu kebenarannya, musim hujan hampir berakhir. Pagi-pagi hari itu, Wojin memeluk kayu bakar ke gunung. Dia ingin memblokir kaki terowongan. Melakukannya mungkin akan bisa mencegah Suah pergi. Jiho telah menyebabkan masalah di sekolah hari itu. Dia menaruh sabun di mobil ayah teman sekelasnya. Dia bahkan menggambar di mobil. Wojin bertanya mengapa dia melakukan itu. Jiho bilang, setiap kali ayahnya mencuci mobilnya, hujan turun. Ibu tidak akan pergi kan? Kamu dan aku bersama-sama memikirkan cara untuk menjaga ibu tinggal bersama kita, jadi ibu akan tinggal, kan? Tidak membiarkan ibu pergi, kan? Baik ayah dan anak mencoba untuk menjaga Suah di sini. Tapi sulit bagi orang untuk membalikkan nasib. Wojin membutuhkan banyak waktu untuk memblokir terowongan. Tapi itu telah dihancur oleh air hujan. Sekolah Jiho memiliki pertunjukan hari ini. Semua siswa lain pamer. Ada teman yang jago mengendarai karting. Punya teman bermain sepak bola yang baik. Ada teman menggambar dengan sangat baik. Tetapi Jiho, dia berkata, saya pandai berlari. Saya pandai membersihkan. Penyedot debu tidak boleh dibuka pada kapasitas yang terlalu tinggi. Maka mungkin tidak dapat membersihkan debu. Saya juga pandai mengeringkan pakaian. Pakaian harus dicuci sebelum digantung. Saya juga pandai mencuci rambut. Saat mencuci rambut, sebaiknya tidak boleh gunakan kuku untuk menggaruk. Saya pasti akan merawat ayah saya dengan baik. Itulah janji antara saya dan ibu saya. Matahari hari ini luar biasa panas. Anak laki-laki itu bergegas keluar dari sekolah. Keringat yang mengalir di punggungnya basah, tetapi dia tidak merasa panas. Karena ibunya sekarang harus pergi. Jiho bertanya Suah, apakah karena kamu melahirkan aku, jadi kamu baru meninggal? Bukan seperti itu. Kenapa kamu pikir seperti itu? Jika kamu tidak melahirkanku, ibu dan ayah akan hidup bahagia bersama. Jiho sayangku, tidak seperti itu. Meskipun aku tidak melahirkan Jiho, semuanya masih sama saja. Tapi jika aku tidak melahirkanmu, jika aku hidup sampai 100 tahun, aku masih akan merasa tidak bahagia. Di sisi ini, Wojin melihat matahari yang sangat panas. Seperti orang gila, dia berlari ke pintu terowongan. Dia jatuh sehingga dia mematahkan sepedanya, tetapi dia masih berlari dengan pincang. Tepat waktu ini, ensefalopatinya kambuh. Aku mohon, tunggu aku, tunggu aku. Suah. Cintanya pada Suah, bantu dia memenangkan penyakit.
Dia akhirnya bertemu Suah untuk terakhir kalinya. Setelah Suah pergi, ayah dan anak memperbaiki kebiasaan buruk di masa lalu. Mencoba untuk tetap kehidupan positif. Mereka ingin membiarkan Suah hidup di wilayah awan dengan damai. Malam itu, ketika Wojin minum obat, menemukan ada sebuah kunci di kantong obat. Adalah kunci laci buku harian. Dia membuka buku harian itu dan menemukan bahwa dia telah menulis beberapa halaman lagi. Itu ditulis oleh Suah. Itu pada hari hujan. Saat itu aku telah mengerti apa itu cinta. Ternyata Suah tidak kidal. Dia hanya dengan sengaja berpura-pura berlatih dengan Wojin. Setelah mimisan, dia tidak berani datang untuk berbicara. Akhirnya, hanya karena malu. Pena di buku tamu, juga adalah dia diam-diam menyembunyikannya. Hanya untuk suatu hari menggunakannya sebagai alasan. Hari itu dia akhirnya memberanikan diri untuk menelepon Wojin. Siapa yang mengira bahwa Wojin menelepon dia lebih dulu? Suah sangat senang. Nanti, saat Wojin mengucapkan putus, Suah masuk ke mobil orang lain hanya untuk mengikuti ujian bersama. Ketika dia duduk di dalam mobil, dia telah melihat Wojin. Ketika dia turun dari mobil untuk mengejar, tiba-tiba dia mengalami kecelakaan. Saat dia membuka matanya, dia telah melalui waktu ke 8 tahun kemudian. Karena kecelakaan mobil, dia lupa semua ingatannya. Tapi tidak berpengaruh. Dia mencintai Wojin sekali lagi. Di sana dia menghabiskan 6 minggu bahagia. Setelah 6 minggu dia bangun dari ranjang rumah sakit. Dia bingung apakah dia harus pergi mencari Wojin atau tidak. Menurut masa depan jika dia pergi, dia sendiri pasti akan mati. Tapi jika dia tidak pergi, dia akan kehilangan orang yang dia paling mencintai. Suah telah pergi. Itu sebabnya ada adegan dia baru turun dari kereta dan segera pergi ke arah Wojin dan peluk Wojin. Keduanya layak untuk dia menukar hidupnya agar bisa cinta mereka.